Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Adobe Flash CS6. Oke, di sini saya sudah memasuki ke aplikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tool-tool yang ada pada Adobe Flash CS6. Nah, ini ada tool-toolnya, ada beberapa tool ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu bagian-bagian yang ada pada Adobe Flash CS6. Nah, di sini saya sudah membuat suatu file baru atau lembar kerja baru ya. Nah, di sini ada persegi. Nah, di sini adalah stack atau lembar kerja yang akan kita gunakan untuk mengerjakan suatu animasi. Nah, di bawahnya ini ada layer. Nah, di sini layer ini nanti akan ada beberapa layer yang akan kita gunakan untuk menggabungkan suatu animasi yang akan kita kerjakan. Nah, di sebelahnya ini adalah frame. Nah, di sini frame ini memiliki beberapa lapisan. Nah, beberapa lapisan tersebut digunakan untuk menjalankan suatu animasi yang akan kita jalankan atau biar animasi itu bisa bergerak. Nah, makanya ada beberapa lapisan seperti itu. Oke, langsung saja kita ke penjelasan mengenai tool-toolnya. Nah, di sini sebelum itu kita buat suatu objeknya. Nah, yang sederhana aja kita buat objek tentang tulisan ya, tentang tulisan saja. Nah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh saja. Perbesar. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama kita ke selection tool. Nah, fungsi dari selection tool di sini adalah untuk menyeleksi objek yang ada pada lembar kerja kita. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada sub selection. Nah, fungsi dari sub selection ini hampir sama dengan selection tool, cuma di sini bisa mengedit. Jadi selain menyeleksi juga bisa mengedit objek yang kita buat di situ. Nah, di sini. Ini bisa kita edit di sini. Nah, selanjutnya di sini ada free transform tool. Nah, fungsi dari free transform tool di sini adalah mengatur ukuran dan arah objek dengan bebas. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran dari objeknya, bisa kita atur besar kecilnya, bisa kita rubah posisinya, bisa kita rubah letak posisinya juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 3D rotation tool. Nah, di sini bisa membuat objek ini menjadi 3 dimensi. Nah, nanti untuk part selanjutnya kita jelaskan lebih lanjutnya ya. Cuma ini untuk dasarnya, penjelasan dasar. Nah, untuk selanjutnya di sini ada lasso tool. Nah, fungsi dari lasso tool di sini adalah memilih daerah objek yang akan diedit. Nah, di sini nanti ada beberapa objek ya, ada beberapa objek yang lain. Nanti dipilih mana yang akan diedit. Nah, di sini bisa untuk memilih objek yang akan diedit seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pen tool. Nah, pen tool itu beda dengan pencil tool. Nah, di sini kalau pen tool itu fungsinya untuk membuat background membuat bingkai bisa dengan menarik titik sudut. Ya, dengan menarik titik sudut. Diklik seperti ini. Nah, klik seperti ini. Dengan menarik titik sudut kita bisa membuat bingkai atau apa, terserah dari penggunanya seperti ini. Nah, sekedar contoh saja ya. Ini untuk mengatur ketebalannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada text tool. Nah, text tool tadi untuk memasukkan teks seperti tadi. Contoh saja. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya di sini ada line tool. Nah, fungsi line tool di sini adalah untuk membuat garis lurus. Oh, salah, benar ya. Belum. Line tool. Nah, di sini line tool di sini fungsinya untuk membuat garis lurus pada objek. Nah, di sini bisa kita atur
ketebalannya. Nah, atur ketebalannya di sini. Nah, bisa kita atur ketebalannya. Nah, di sini langsung kita ke selanjutnya. Di sini ada oval tool. Nah, di sini sebenarnya rectangle tool namanya ya. Nah, di sini rectangle tool itu beberapa bangun. Nanti kita bisa membuat beberapa bangun di sini yang nanti kita masukkan ke lembar kerja kita. Nanti contoh ya. Seperti contoh oval toolnya. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Ya, sebagai contoh aja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Itu oval tool. Nanti ada beberapa bangun yang lain di sini ya. Contoh saja. Nah, terus selanjutnya di sini ada pensil tool. Pensil tool di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat gambar secara manual. Yang biasa menggambar itu silakan ya. Gigi gambar biasanya silakan menggambar dengan menggunakan pensil. Nah, di sini ada brush tool. Nah, fungsi brush tool ini sama seperti kuas untuk melukis yang hampir sama dengan dengan pensil, tapi agak melebar, agak lemes kalau digunakan. Nah, seperti kuas gimana. Nah, ini fungsinya juga sama. Ada tool ini untuk melukis juga, untuk menggambar juga. Nah, di sini bone tool itu fungsinya untuk memberi gambar bukan gambar sih, seperti gambar-gambar unik yang nanti kita klik nanti bisa masuk ke dalam objek kita. Nah, di sini saya nggak ada gambar ya, nanti silahkan perhatikan sendiri kalau ada. Nah, di sini selanjutnya ada paint bucket tool. Nah, di sini ada paint bucket tool itu fungsinya untuk mewarnai bidang objeknya. Nah, di sini mewarnai bidang objeknya. Kalau objeknya itu polosan, itu bisa kita warnai dengan pakai bucket tool seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada airdrop tool. Nah, fungsi dari airdrop tool ini mengambil warna dari objek yang telah ada. Jadi contohnya di sini ada pelangi ya, warna pelangi. Terus karena terlalu rumit untuk membuat warna pelangi itu, kita bisa mengambilnya di sini untuk pindah ke sini seperti itu. Nah, silakan diperhatikan sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada eraser. Nah, eraser tool itu fungsinya untuk menghapus ya. Fungsi eraser ya untuk menghapus seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada hand tool. Hand tool itu fungsinya untuk memindah suatu lembar kerja atau objek untuk bisa digabungkan dengan layer lain. Jadi memindah lembar kerja untuk digabungkan dengan lembar kerja lain atau objek satu dipindah ke objek yang lain seperti itu. Nah, di sini yang berikutnya ada zoom tool yang fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ya. Gitu. Nah, di sini yang bawah ini adalah tool-tool untuk merubah warna dari objek yang kita buat. Nah, di sini kita bisa mengubahnya terserah. Nah, oke. Nah, di sini ada yang terakhir ada smap tool. Nah, fungsi dari smap tool di sini adalah menukar warna background dari objek kita dan frame ground atau objek yang kita buat. Nah, bisa bertukar warna seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.